Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Cevi TV dengan channel Cevi Smart B Channel yang akan memberikan tayangan dan tontonan yang bermanfaat buat Anda semua. Selamat menyaksikan. Kalau jelas tanggal itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Desa Kanungal atau yang mewakili atau yang lagi memang semuanya nampak lagi tidak ada di tempat. Kemudian juga Pak Wacam, Kalapan Nunggal, semua SDM, pendamping PKH Kecamatan Kalapan Nunggal, dan juga ibu-ibu KPM atau ibu-ibu ketua kelompok atau yang mewakili sekecamatan Kalapan Nunggal. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, kita bisa bertatap muka, tapi senang masker bisa terkenal di jalan. Bukan yang punya. Alhamdulillah ibu ya setelah merantau ya sekolah kau punya res seperti ini ya. Tapi ibu lupa ya, ibu mah. Ibu alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi, bisa kumpul dalam kegiatan keliling ya, saya keliling ke beberapa kecamatan. Intinya ya silaturahmi Bu. Yang pertama silaturahmi ke penerima manfaat atau ke KPM khususnya yang ada di Kecamatan Kalapan Nunggal. Kebetulan hari ini saya bisa hadir ke sini dengan sesuai dengan kemarin dengan Pak Wacam. Karena tadinya jadwal saya sebetulnya mau ke Parakan Salak. Ya. Kemarin saya ngobrol di antara daerah Parakan Salak, Bandungan, dan Kalapan Nunggal. Ternyata yang bisa nyangkut hanya Kalapan Nunggal. Jadi terima kasih saja untuk bisa datang ke sini. Karena memang terkadang jarang juga, maaf di teman-teman pendamping, jarang juga teman-teman yang bukan menolak sih sebetulnya ya. Tapi mungkin karena tidak ada kesiapan atau apa alasannya, karena memang ibu-ibu hari ini pendamping PKH betul-betul sangat sibuk, sibuk dengan ngurus keresahan, ngurus ibu-ibu. Jadi pendamping PKH ayeuna mah dengan yang dulu berbeda. Kalau Kalapan Nunggal di tahun berapa mulainya? 2014. Ya. Nah, yang kalau KPM-nya dari 2014 pasti merasakan banyak perubahannya sampai hari ini. PKH dulu dengan PKH yang sekarang. Nah, hari ini saya kesini silaturahmi, termasuk saya ingin memastikan PKH di Kalapan Nunggal seperti apa, KPM-nya seperti apa, pendampingnya seperti apa. Nah, sebelum berlanjut ke bincang-bincangnya, mungkin tadi sudah diperkenalkan dulu ya Bu ya. Kalau nama udah lengkap banget sama Kak siapa, saya Abdul Nasir. Kan baru juga ya saya kesini kunjungin Kecamatan Kalapan Nunggal dan ketemu yang pendampingnya. Karena memang Kecamatan Kalapan Nunggal itu sebetulnya bukan wilayah saya kalau dulu. Nah kebetulan sejak koordinator PKH yang wilayah ini meninggal di bulan Oktober, akhirnya ada pelimpahan. Jadi kalau tadi nama sudah disampaikan dengan lengkap, Nai Ristianawati SHI, ini hafal. Oh iya betul, berarti Cina tiap bulan bikin laporan, jadi hafal. Hafal nama. Kalau asal rumah asli dari Kecamatan Sukaraja, Ibu Terang Kecamatan Sukaraja, anu badai jalur ke Bandung, aya bundaran Sukaraja, kata acan pabrik GS-nya Sukalarang. Nah, mengkol kadang ngincer soal tetap pasar. Kalau ininya mau jangan ditutup, kalau itu PKH sekarang itu. Nah,
berbeda dengan yang dulu. Setelah tadi disampaikan, ada KPM, ada pendamping, ada korcam, ada korkam. Nah di atas korkam juga ada korwil, koordinator wilayah. Jadi sekarang itu banyak unsurnya, berbeda dengan dulu ya Bu ya. Di tahun 2014 cuma ada pendamping PKH aja gitu kan. Nggak ada istilah koordinator kabupaten, koordinator wilayah. Kalau dulu hanya ada pendamping PKH dengan operator aja yang ada di kantor, gitu kan, kantor PKH kabupaten. Kalau hari ini berbeda, itu satu perbedaannya. Nah kebetulan di Kabupaten Sukabumi karena saking luasnya Kabupaten Sukabumi, seberapa ibu kecamatan ada unik-uniknya tuh? Nah, seberapa ibu dia pasti sebatin. 47 kecamatan. Saking luasnya Bu, 47 kecamatan. Alhamdulillah koordinator Kabupaten Sukabumi ada 4 sebetulnya di tahun sebelumnya. Tapi karena kebetulan ada yang meninggal korbannya, jadi hanya 3 sekarang. Jadi dibagi 3 orang Bu, 47 Bu. Nah saya asalnya dapat 12 kecamatan, megang 12 kecamatan, itu pun daerah Pajambangan Bu, daerah selatan, mulai dari Warung Kiara, Bantar Gadung, Palabuan, Isolong, Cikakak, Dugi Kakenkat, Geopak Ciletuh, Ibu Ninga, Kaujung Genteng, Kacimau, Pajambangan Kulon, Suradeta, itu wilayah abdi, 12 kecamatan. Nah, ayo nama di Tambihan, kemarin terus saya koordinator kabupaten di Tambihan, di kecamatan lu kali dia, Kabandungan, Parakan Salak, sekarang Salakandungan. Nah kebetulan di minggu ini memang rencana saya berarah ke sini. Kalau minggu kemarin Kang Eko saya arahnya arah ke selatan. Terakhir seminggu kemarin saya ke Cimas, malah pulangnya ke Sasaran. Nggak tahu ada yang bawa kemana, dia nggak tahu apa, pokoknya dari perjalanan lama dimuter-muter aja. Saya dari sampai pilih mau ke Jampang berapa sejam setengah, karena kan dulu gitu kalinya, bagian dia kecamatan ya tahu. Ya kan tahu ya, sejam setengah, bulan Bodas. Nah itulah Bu pengalaman. Tapi kalau bagi saya sih alhamdulillah banyak pengalaman, berarti banyak ilmu. Termasuk ibu-ibu yang hari ini hadir Bu. Kenapa dihadirkannya hanya segelintir seperti ini aja? Karena tadi ya, karena kita masih ada kondisi pandemi COVID-19 ya, jadi harus dibatasi, kumpul-kumpulnya nggak boleh banyak, harus pakai masker, harus jaga jarak dan sebagainya. Karena memang hari ini bukan isu yang cenah-cenah, memang ada tuh COVID-19 itu memang ada. Jadi mudah-mudahan aja kita semuanya masih dalam kondisi sehat ya, ikhtiar, banyak doa dan sebagainya. Dan itu tadi benar aja dengan jadi kita perlu waspada gitu. Tapi jangan pula jadi kondisi gimana gitu ya. Ya yang penting mah kita ikhtiar dan banyak berdoa. Nah hari ini ibu-ibu dikumpulkan di sini, kita akan banyak berbicara. Kalau saya sih pengennya tanya jawab Bu. Hari ibu hoyongna kumaha? Ditaros hoyong naros. Bu pada naros, bu pada ditaros. Pada ditaros, pada naros ya. Hah? Wah Bu, kalau ditaros nggak naon. Nyantai aja Bu, nyantai aja. Ibu udah buat naon, nyantai apa saya juga begini nyantai aja gitu kan. Salah aja mah mau dipotong bantu sarang. Salah ngejawab guys gitu kan. Jadi hari ini ibu dikumpulkan bersilaturahmi dengan kita, itu harus jadi satu kebanggaan dan bersyukur walaupun cai-cai acak, nanti isi subuh gitu. Sana sejak kali pausa sana sebagai keluarga dileletkan Bu, kurang enak ada video silaturahmi, sana kurang ngobrol terkait naon, terkait PKH. Kan boleh dibentuk peserta PKH. Jadi kita saling curhat dan sebagainya atau apalah. Termasuk saya juga akan mereview ulang terkait program PKH yang memang hari ini berbeda kebijakannya. Gitu. Ya mudah-mudahan pendamping sudah menyampaikan nih sebelum saya hari ini datang, pendamping mudah-mudahan sudah menyampaikan.
PKH ini berbeda, terutama dalam segi bantuannya ya. Ya, jelas banget karena sering banyak juga yang nanya ke saya, mau dipotong pendamping, cina, artisna, gitu. Itu gitunya. Nggak ada. Jadi hari ini kita ketemu, kita silaturahmi, dan saya berharap ibu-ibu yang hari ini hadir di sini bisa menyampaikan lagi nih ke teman-temannya, ke tetangganya, ke anggotanya, ke sama-sama ketua kelompok. Tadi ketua kelompok ya, ketua kelompok atau yang mewakili kan satu pendamping hanya berapa orang kan gitu ya. Nah nanti bisa ditindaklanjut sama pendamping, dipertemukan lagi nih yang hari ini hadir dengan yang enggak, gitu kan disampaikan, diobrolkan apa yang hari ini kita bahas. Ya. Nah, jadi gue reka bahas naon dia, naon mula, naon mula. Siapa Pak aja Bu? Tapi kalau anu yang rame kayak saldo nol. Ya. Atau mana kan nih? Nah, mas gue dulu kenapa lu habis saldo ayah di jatuh saldo nol? Ayah. Ketua kelompok saldo nol. Ibu tahun seberapa PKH kan? 2017. Pemilih itu payung ibu. Sampai saldo 14. Anggotanya aja. Anggotanya aja yang satu banyak. Yang di sini nih Mak. Yang di sini. Yang di sini. Oh nggak ada. Cuma satu orang. Cuma satu orang. Nah. Ibu banyak faktor ketika saldo ibu nol. Termasuk juga ini mungkin aja pendamping baru ini ya. Karena memang saya salah satu tujuan keliling-keliling yang masih ke beberapa kecamatan. Salah satunya untuk memastikan memang bantuan sampai dan juga kita bisa ngobrol dengan pendamping. Banyak faktor ketika ibu saldonya nol. Satu, memang ibu sudah tidak memiliki komponen, ya, yang menyebabkan si saldonya itu nol. Terang komponen lain di PKH bu. Saya sabar isi. Ayo, ayah. Kan ibu lebet di PKH, ayah sana harus memiliki komponen. Ayah sabar ini komponen di PKH. Ayah tilu bu, ayah tilu hiji komponen pendidikan, dua komponen kesehatan, tilu komponen kesejahteraan sosial. Ari eta cenah ibu hamil jeung balita naon ngaranna? Lu kitu mah ngaranna atau disebutna kategori. Bulet. Disebutna kategori janten pamingpun karos kudu sanes aya komponen sabaraha di PKH aya tilu. Komponen pendidikan, komponen kesehatan, komponen kesejahteraan sosial. Di dalam komponen ada yang disebutnya dengan kategori sama SMA. Kalau di komponen kesehatan kategorinya apa? Ibu hamil, balita, atau usia dini ya, usia dini. Nah termasuk nanti ke depannya di komponen kesehatan akan ditambah dengan TBC, ya, dengan KPM yang memang memiliki penyakit TBC. Tapi itu nanti belum ada uangnya bu, sama yang ada ya pulang video ke pendamping udah nanyakan, abi gak dulu penyakit TBC tapi jangan kayak Anjisa, memang belum. Baru ada rancangan bahwa yang penyandang TBC akan masuk di PKH, adanya di komponen kesehatan, tapi itu masih dalam rancangan. Yang ketiga komponen kesejahteraan sosial, di situ di dalamnya apa bu kategorinya? Lansia dan disabilitas. Lansianya lansia gimana bu? Umurnya berapa? 70 tahun ke atas ya. Jadi kalau ada yang memaksa masuk sebelum umur yang 70 tahun, punten kita nggak bisa masukin. Karena aplikasinya nggak mau di sini. Kita kan sekarang pakai aplikasi ya. Jadi, nah bedanya salah satu bedanya lagi nih PKH dulu dengan yang sekarang, itu sekarang by aplikasi bu, ya. Ini saya kemana-mana selalu bawa alat ini nih, apa disebut? Karena memang sekarang PKH menggunakan aplikasi. Jadi lamun ibu yang masuk ke lansia
tahun. Walaupun misalkan si lansia itu nges kepala kaya, jompo capek banget gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa apa namanya ya istilahnya. Karena memang aturan aplikasi kita nggak bisa untuk ini. Itu ya Bu ya, paham ya Bu ya? Ya. Kemudian ada disabilitas. Disabilitas kategori yang ada di kesejahteraan sosial sama juga disabilitasnya disabilitas berat Bu. Terang disabilitas berat Iya. Mak? Anu tos kepala kaya gitu kan. Kalau cuman bukan tunanetra misalkan nggak bisa lihat tapi dia masih tetap bisa bekerja. Istilahnya bisa mijit, bisa apa dan sebagainya itu nggak masuk kategorinya. Gitu. Jadi ini yang masuk di kategori PKH, disabilitasnya disabilitas berat. Dan di situ juga ada pengurusnya, bukan tunggal. Misalkan ada lansia tunggal, itu juga di kita susah masuknya, karena kalau si lansia apa kategori naketa, pengurus naketa dan sebagainya naketa, ya itu namanya tunggal kan nggak bisa ya masuk juga. Jadi si lansia atau si disabilitas itu harus ada yang mengurus. Cicing didinya diurus ku si ibu ieu, ngahiji kakakna, ngahiji imahna segala rupa hirupna ditanggung ku si ibu ieu gitu kan. Nah itu yang masuk lansia tunggal, lansia yang di PKH, bukan yang tunggal. Itu ya Bu ya, itu pesertaan atau komponen yang ada di PKH. Jadi kan ibunya lembaga PKH keserta merta masuk kan, ada syaratnya. Termasuk jangan lupa Bu syarat yang paling utama. Nah sih, selain tadi komponen tadi, keluarga Tidak. mampu. Nah, eta harus digarisbawahi juga nih. Jadi yang masuk di PKH itu adalah keluarga yang tidak mampu dan memiliki komponen. Nah, itu yang masuk di PKH. Nah, ini karena lagi-lagi banyak pemahaman yang suka berbeda hanya karena beralasan saya kan punya anak sekolah, saya kan punya balita, berarti wajib atau harus masuk ke PKH. Punten bu kehelaanan gitu kan, ini termasuk keluarga tidak mampu bukan kan gitu. Nah keluarga tidak mampu, nah hari ini karena kita basisnya online pakai aplikasi harus terdaftar di yang namanya DTKS. Ibu terang DTKS. Ayo kasih terang Abi. DTKS itu singkatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adanya di mana? Adanya di desa. Ada petugasnya tidak? Ada petugasnya. Namanya Puskesos. Gitu. Jadi kalau ibu nih kan perwakilan dari desa masing-masing nih. Pastikan juga nih ibu-ibu masuk nggak nih di data kemiskinan desa. Karena hari ini bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah berbasis DTKS. Nah, salah satu penyebab saldo nol selain tadi tidak memiliki komponen, yang keduanya apa? Mungkin saja ibu tidak masuk di data DTKS. Gitu. Nggak ada di data kemiskinannya desa. Desa itu kan juga punya aplikasi yang namanya SIG aplikasinya. Aplikasinya berbeda dengan aplikasi PKH, ya. Nah, harus ke desa lah. Aplikasi salah di dia mungkin aya nu saderekna kades panginten, aya nu saderekna saha gitu di dia taroskeun. Kitu ari DTKS teh naon, SIG teh naon, Puskesos teh saha. Ai urang asup ke dina data kemiskinan eta. Nah, hari ini banyak yang saldonya nol itu kemungkinan tadi tidak punya komponen, tidak masuk di data DTKS. Terus yang ketiga, asup nama di DTKS tapi datanya salah atau invalid. Di antaranya NIK-nya salah. Misalkan karena hari ini kalau saya lihat banyak juga masyarakat yang menggunakan NIK-nya NIK punya orang lain. Misalkan dulu bikin KTP-nya melalui siapa, calo dan sebagainya. Pan ayo itu mah ada hayang tarima beres gitu kan, akhirnya si calo atau si oknum itu bikin KTP dengan menggunakan NIK yang sudah meninggal atau NIK siapa gitu kan. Itu kendala data disebutnya anomali datanya atau
BDT-nya ganda. ID BDT teh identitas nomor ibu nu aya dina data kemiskinan desa teh ternyata aya 2. Bisa wae nomor ibu nomorna hiji dipake kuduaan. Gitu si ID BDT. Nah, nomor hiji dipake kuduaan atau sebaliknya. 2 ngaran cuma sebaliknya dua nomor hiji. Gitu kan? Bisa saja. Atau juga ibu mendapatkan bantuannya double atau ganda. Ganda teh kumaha? Baheula mah pamajikanana nu meunang KKST, ari pas kamari meunang deui kartu combo kan salakina. Aya begitu teh Bu. Jadi namanya itu ganda. Pamajikan meunang, salaki meunang. Tah eta oge jadi masalah. Itu yang membuat akhirnya bantuannya terkendala. Karena tadi saya hari ini pemerintah berbasis atau dasar memberikan bantuan itu dengan data DTKS yang valid. Lamun aya invalid atau benar datanya udah, gitu kan? Hari ini banyak ya, kalau kandungan berapa data kandungannya? Total 308. Ya. 308. Ya, ini pada saat kan pendamping PKH-nya merapat ke puskesmas. Nah, puskesmas juga tidak bisa sembarang memverifikasi, memperbaiki karena ternyata hari ini aplikasi SIKNJ udah berubah versi. Jadi ternyata si puskesmas terkendala juga. Jadi ada update versi kayak kita aja gitu kan, aplikasi PKH ada update lagi. Makanya kemarin terkendala puskesmas itu nggak bisa untuk membetulkan ID BDT double itu. Jadi sangat susah lah kalau memang basis kayak tadi itu udah mau online, makanya datanya juga harus betul gitu kan. Karena hari ini terkait Bu, nomor NIK ibu kelihatan Bu, gitu kan, begitu klik nomor 3202 dan sebagainya gitu NIK-nya akan terlihat di pusat itu. Jadi tidak bisa berbohong Bu. Makanya ketika begitu diklik NIK-nya mau ditransfer bantuannya ke rekening ibu, ke ATM ibu, ternyata nggak bisa. Oh, berarti ini ada apa nih? Apakah datanya invalid? Atau memang ibu tidak punya komponen lagi? Atau memang tadi terkendala data anomali dan sebagainya? Gitu kan? Termasuk yang terblokir nomor rekeningnya. Jadi bukan begitu ibu ibu sok nyolok apa gesek sih? Hah? Oh, gesek. Ada yang banyak tapi nyolok ya? Nyolok, iya. Oh, BRI ada. Jadi kalau pencairan ke agen? Iya. Kalau agen, berarti yang gesek. TM ini colok. ATM nyolok. Ibu ayah di kantor nyolok? Kacat. BRI aja ya? Jadi banyaknya gesek. Nah, itu. Kasih asup. Nah, jadi termasuk juga kalau ngegesek kan memang tidak bisa kelihatan ya. Kalau nanti ketika ibu saldo 0 terus nih, misalkan di minggu depan ibu ngecek tetap aja saldo 0, sampai di akhir Januari sekarang ibu tetap aja saldo 0, nah silakan ibu cetak rekening koran ya ke bank BRI, langsung minta di print. Sana print buku tabungan Bu, tapi ibu ke customer service minta rekening koran, nanti terlihat di situ uangnya berapa yang masuk, terambilnya berapa dan sebagainya. Bahkan si pengirim uangnya juga akan terlihat ya. Bayar 5.000. Siapa yang ngirimnya, tapi kalau tidak salah ada biaya ya, 5.000 per lembar. 5.000. Jadi kalau ibu ke bank minta cetak rekening koran ya siapkan aja itu nge-print Bu di rentalan gitu maksudnya, nanti akan terlihat. Karena hari ini banyak kejadian ketika sudah cetak rekening koran, ternyata ayah acis nama dalam data tapi nggak bisa diambil, berarti kan terblokir. Terblokirnya banyak sebabnya. Satu, memang tadi karena invalid data. Kedua, karena memang ada yang sudah mengambil uang bantuan usaha. Ibu emut di akhir tahun kemarin ada dana usaha yang 2,4 juta. UKM. Ada. Kalau yang merasa kemarin ngambil
kejadiannya? Khusus yang masuk aja, tanpa daftar. Jadi kan kemarin di akhir tahun ujung-ujung orang datang bantuan tapi gara-gara deh. Ya, nah itu mah ada alamun gede masuk mahek pendampingnya mah terang datang teh itu orang gara-gara deh. Bantuan usaha 2,4 misalkan di tambahan, misalkan SD hiji anu 225 berarti geus 2 juta bener 100 lebih kan. Aja mungkin ya kan kawan terus. Ya, makanya aya mah kudu kacang-kacang yang Bu. Kudu sarua icesna gitu kan. Joli, anon gitu kan kudu ices gitu kan. Ayeuna mah harus melek lah istilahnya. Nah, banyak hari ini terkendala seperti itu. Di akhir tahun kemarin ada yang mengambil 2,4-nya. Dari ngomong bukan nama kasar saha, ada duit kurang, kan gitu. Diambil, ternyata hari ini terblokir. Karena begitu jaga rekening orang ada bantuannya, misalkan yang punya anak SMP sekian, ada uangnya, tapi kenapa nggak bisa diambil? Karena dikunci. Gitu. Oh alam gitu karena memang jadi bantuannya ngutang ya, jadi perlu dibayar gitu kan. Dan hari ini memang kemarin kita mengadakan rapat sama Bu Tutul itu bagian bansos pusat. Ada sekian ribu yang memang diblokir nomor rekeningnya. Satu, yang sudah 3 kali berturut-turut tidak transaksi di kemarin, di tahun kemarin, di tahap yang kemarin, hari ini jangan berharap bisa mengambil. Karena yang sudah ada surat edarannya kan waktu itu, yang 3 kali berturut-turut tidak melakukan transaksi akan dinonaktifkan. Itu kemungkinannya. Kemudian hari ini juga ada sekian ribu yang memang terblokir karena kemarin 1 kali atau 2 kali tidak melakukan transaksi. Tapi itu pun hari ini masih dalam pembahasan apakah blokirannya dibuka atau tidak. Lamun dibuka dari blokirannya, insya Allah akan ada uangnya. Kalau misalkan hasil rapat di pusat ternyata tidak dibuka, ya berarti tetap tidak akan ada bantuannya. Gitu. Ya. Jadi banyak faktor ya ketika saldo ibu jong gitu kan. Yang tadi saya sampaikan karena inilah banyak faktornya. Termasuk yang terblokir itu. Karena gini pemerintah punya pemikiran ketika ibu tidak melakukan transaksi di menggunakan ATM itu, pemahaman pusat ibu tidak memerlukan uang itu. Kebutuh. Akhirnya kita blokir aja. Itu akan kembali lagi ke kas negara. Jadi yang hari ini sudah terblokir pasti, itu yang udah 3 kali tidak transaksi, itu sudah balik lagi ke negara dan sudah tidak aktif lagi. Gitu. Makanya terkadang begitu kita cek nomor rekening nama ayahan, tapi ternyata dia mau pasif. Pasif itu berarti sudah tidak aktif lagi. Karena tadi saya kan kalau tahun kemarin mah bantuannya per bulan ya Bu ya. Aisyah bulan nanti senang ukur hari paling dan undang SDG mah kan 75.000 sebenarnya. Ya. Nah itu banyak yang memang disimpan gitu kan. 75.000 mah kagum ngambil na oge kan gitu mengkewe sampai beberapa kali pencairan sudah diambil kan gitu. Nah akhirnya pemerintah di akhir bulan November kemarin pas setelah pencairan angka 4 mengeluarkan surat edaran kalau yang tidak transaksi sebanyak 3 kali berturut-turut akan dinonaktifkan. Nah mungkin saja hari ini yang memang tadi saya pada job gitu. Nah terus Bu, termasuk juga apa Bu? Termasuk cek pamarentah teh si ieu mah ternyata geus naik kelas. Ada komponennya mah tapi ternyata dia sudah naik kelas. Naik kelasnya tahun Bu sudah terlihat mampu, sudah terlihat sejahtera. Secara otomatis dia tidak ditransfer ke uangnya karena sudah dikatakan mampu, sudah lulus di PKH. Dan termasuk juga hari ini mangga disiapkan mental dan spiritualnya Pak Kordan
bagi KPM-KPM yang sudah 5 tahun lebih berada di PKH. Karena apa naon teh hasilnya? Graduasi. Graduasi. Terang graduasi? Naon lebih? Tamat beresan. Terus naon? Tamat. Anu kira budak oke sok kayak buru-buru lulus sakelakna. Kira aku ibu mau lulus di PKH. Alim mau ibu lulus? Alim. Nah, aku teh alim. Hah? Belum sejahtera. Belum sejahtera. Belum sejahtera ibu. Belum mampu. Bu, lamun melihat karena undang-undang kemiskinan anu aya di Kementerian Sosial, ibu moal asup karena nu ngaranna keluarga tidak mampu. Ibu terang? Keluarga miskin ciri-cirina kumaha? Sok coba ID nu kumaha? Hah? Simak pilih atau tangguh. Terus atapnya dari terus ngomong bu, lantainya keramik bukan? Ada satu cuma sekali. Aku makannya berapa kali? Sekali makannya. Pagi makan, Sekali. pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam, di tengah-tengah eta nah bakso. Ya, kalau ini berapa kali kan? Beli bajunya juga berapa tahun sekali kan gitu. Hari ibu-ibu mah tiap aya model nu anyar di pasar dibeli. Beneran cairan pakai kemis. Cairan dari pakai kemis saya pasar. Ada pasar, ya kan? Gitu. Terus ibu tidak punya aset apapun di rumahnya. Tapi saya yakin ibu kebanyakan pada punya kendaraan motor. Aduh. Tuh banyak. Terus di rumahnya TV-nya juga 32 in ya. Angin set nih. Tidak punya rumah. Terus ya gaji juga 1 juta ke bawah. Penghasilan ibu keluarga itu cuma 1 juta ke bawah. Kalau digabung. Iya, satu keluarga itu hanya 1 juta ke bawah. Hari ibu 1 juta ke bawah masih ke atas. Nah jadi kalau ibu terus-terusan merasa ada orang mah belum mampu, ada orang mah jelema miskin. Nah itu mohon maaf jangan sampai di pikiran ibu teh kayak gitu terus. Ya. Karena pemerintah itu bukan mau memberikan apa terus-terusan di dalam pemikiran ibu teh bahwa ibu keluarga miskin. Nah makanya harus yakin bangkit. Bagi yang KPM lama nih saya informasikan aja dulu gitu kan. Siapkan dari sekarang ya. Takutnya tiba-tiba ayeuna teu cair, isukan teu cair tuh, teu cair. Oh berarti gitu kan AB dah anu gitu kan. Nah makanya nanti tolong sampaikan ke anggotanya yang lain nih, ke ketua kelompok yang lain juga. Jangan sampai ada rumor ibu bantuan teu cair, pendamping diambil. Pendamping dipotong. Ada dipotong, ada ngambil kumaha ada kata yang mengambil di ibu. Ya, ibu kan? Ya. Benar? Ibu megang? Ya. Dititipin? Ya. Sama pendamping enggak? Ya. Sama ibu dipegang anggota semua? Ya. Enggak? Masing-masing. Alhamdulillah kalau memang di masing-masing KPM. Ya, aku perlu diharapkan
suaminya gitu kan, atau suruh anaknya isi di payo deh bu, gitu kan? Ya, ada kosong lah, kayak gitu kan? Namanya kasih tahu sekarang, ada banyak kasus saldo nol, sok ketua kelompok gak boleh, punten enak penyelira, termasuk pendamping juga ya, kontak Pak Korcal ini informasikan ke teman-temannya, jangan juga sama pendamping, apalagi sama pendamping bu. Begitu benar-benar saldo nol, tapi bahasanya akan lain, diambil sama pendamping kan? Ini banyak nih, makanya saya keliling-keliling ke Nasirnya karena ini seperti ini gitu kan, banyak kasus-kasusnya kayak gini di semua kecamatan, di semua desa semuanya sama. Apalagi kemarin udah sampai naik ke berita itu kan, oknum ketua kelompok ambil 50.000 per anggotanya, mari pendamping artinya mau nanaon atau Tuhan pendampingnya masalahkan aja dari kita pendamping, padahal pendampingnya gak pernah marahin apapun. Banyak sekarang mau isu-isunya gitu kan, karena memang hari ini program PKH itu begitu seksi. PKH itu seksi, menggairahkan. Jadi lamun aya meninggal itu resep kita, resep nyuwir, ngaco, gitu kan. Kayak gitu, itu PKH hari ini. Baik anu di luar ataupun peserta PKH sendiri. Komo anu di luar mah sirik panggilmu. Betul tuh. Makanya kalau ada masalah-masalah terkait PKH, jangan adu keluar. Gitu. Sampaikan dulu sama pendampingnya. Gitu nih. Atau memang pendampingnya jarang ketemu sama ibu-ibu? Ada yang pendampingannya karena ibu-ibu ke lapangan coba. Ibu kenal sama pendampingnya? Ada ya karena ada bu yang nggak kenal pendampingnya. Ada juga. Gitu. Nah itu mungkin salah satu ketidakpahaman si KPM, karena pendamping mungkin jarang ngobrol, jarang ketemu. Makanya bu, kalau pendamping jarang pertemuan kelompok, telepon. Pak, ya itu pertemuan kelompok. Pak, ya P2K2. Tahu P2K2? Nah, Pak. Kemampuan keluarga. Tetupna terang kene. So, kurang dicoba. Mau kasih pandu. Di pandu ibu-ibu ada gerakannya, semoga masih ingat ya. Kalau pandu mungkin pertemuan tidak sebiasa, tapi harus masih ingat. Oke, tepuk P2K2. Kemampuan keluarga. Jangan kembali hati. Pertemuan. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kalau nggak pandemi mah keluarganya bisa perubahan sama Ya, kalau lagi pandemi mah urus sendiri aja. Sebetulnya P2K2 masih tetap harus berlangsung ya teman-teman. Tapi dibatasi ya. Misalkan biasanya satu kelompok ada 30 orang.